Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesuatu di dalam dirimu yang bukan berasal dari dunia ini. Ia datang dari langit dan suatu saat akan kembali ke sana. Ia bukan daging, bukan darah, bukan tulang. Ia adalah rahasia. Ruh, saudaraku yang mencari makna, pernahkah engkau bertanya, siapa dirimu yang sebenarnya? Tubuhmu hanyalah pakaian sementara, tapi ada sesuatu di balik napasmu yang berbisik lembut, menyebut nama yang agung di setiap hembusan hidupmu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Ayat ini, kata para arif billah, bukan sekadar penegasan bahwa ruh itu misteri, tapi juga isyarat bahwa hakikat ruh tidak bisa dipahami dengan akal biasa. Karena ruh bukan dari bumi, ia datang dari langit keabadian. Dalam Sirul Asrar karya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, beliau berkata, tempat ruh itu tersembunyi di dalam rahasia hati manusia. Ia turun dari alam lahut ke Jabarut, dari Jabarut ke Malakut, dan akhirnya ke alam mulk, dunia jasmani. Ia berpakaian daging dan darah agar bisa beramal di bumi, namun kerinduannya selalu menghadap ke langit asalnya. Setiap kali engkau menarik napas, sebenarnya ruh sedang menyesuaikan diri dengan jasad yang kasar. Ia seperti burung yang dikurung dalam sangkar tubuh, namun masih mengingat lagu-lagu sirgania. Dalam kitab Sirul Asrar, Syekh Al-Jailani menulis tentang 4 lapisan ruh yang bersemayam dalam tubuh manusia. Pertama, ruh jismani yang berhubungan dengan darah, daging, dan syariat lahiriah. Kedua, ruh rawani yang bersemayam di dalam hati dan menjadi sumber rasa cinta dan iman. Ketiga, ruh sultani yang berdiam di dalam fuhat atau mata hati, tempat pancaran cahaya makrifat. Dan keempat, ruh qudsi, ruh suci yang tersembunyi di balik rahasia terdalam, di mana hamba dan Tuhan bertemu tanpa perantara. Syekh berkata, tempat ruh al-qudsi adalah di dalam ruang tersembunyi, sebagaimana sabda Allah dalam hadis qudsi, manusia adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Maka ruh bukanlah sekadar satu titik tenaga, tetapi lautan kesadaran yang berlapis-lapis. Tubuhmu hanyalah perahu yang menyeberanginya. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin berkata, kalbu itu seperti cermin, dan ruh adalah pantulan cahaya Allah. Jika cermin itu bersih dari karat dosa, maka akan tampak di sana wajah Tuhan yang Maha Indah. Dan dalam hadis qudsi Allah berfirman, langit dan bumi tidak dapat menampungku, tetapi hati hambaku yang beriman dapat menampungku. Saudaraku, di antara tulang rusukmu ada istana yang lebih agung dari Ka'bah. Di sana ruh menunaikan tawaf kepada penciptanya. Di sana dizikir berputar tanpa henti, meski bibirmu terdiam. Ruh tidak memerlukan kata, karena ia berbicara dengan cahaya, dan cahaya itu hanya bisa dipantulkan oleh hati yang tenang. Allah berfirman, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Inilah panggilan lembut yang selalu diseru oleh alam batin. Setiap kali engkau rindu kepada kebaikan, setiap kali engkau meneteskan air mata saat sujud, itulah ruhmu yang sedang mengetuk pintu asalnya. Ruh, kata para sufi, adalah penziarah abadi. Ia menempuh perjalanan dari Allah menuju Allah dan bersama Allah. Syekh Ibn Athaillah berkata dalam Al-Hikam, awal perjalananmu adalah ketika engkau keluar dari nafsu, dan akhir perjalananmu adalah ketika engkau tiada. Sementara Allah yang tampak dalam segala sesuatu. Perjalanan ruh dimulai dari syariat, tempat kita belajar taat, kemudian naik ke tarekat, tempat kita belajar mencintai, lalu ke ma'rifat, tempat kita mengenal sang kekasih, dan akhirnya ke hakikat, tempat kita lenyap dalam kehadirannya. Di setiap tingkatan itu, ruh memancarkan cahayanya di dalam jasad. Di level syariat, ruh menuntun anggota tubuh untuk beribadah. Di level tarekat, ruh menghidupkan hati dengan dizik. Di level ma'rifat, ruh membuka mata batin untuk melihat kebesaran Allah. Dan di level hakikat, ruh larut dalam fana dan baka, tiada diri selain Dia. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah memiliki surga yang tidak di dalamnya bidadari, dan istana yang ada hanyalah melihat wajah Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan, saat ruh telah melewati alam mulk, malakut dan jabarut, ia akan sampai di alam qudsiyah,
tempat di mana tidak ada lagi bentuk warna atau suara. Di sanalah ruh menyaksikan wajah Tuhan dengan mata sernia. Inilah makom para arif billah, orang-orang yang hatinya menjadi cermin bagi cahaya Allah dan pandangannya tidak lagi melihat selain Dia. Rasulullah bersabda, manusia itu tidur dan mereka akan terbangun ketika mati. Tetapi para sufi berkata, ada manusia yang terbangun sebelum mati. Mereka yang hidup dengan ruh yang sadar. Mereka telah mati dari keinginan dirinya, namun hidup bersama kehendak Allah. Mereka tidak lagi melihat dunia dengan mata kepala, melainkan dengan mata hati. Sebagaimana kata Imam Al-Ghazali, siapa yang mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Karena mengenal diri berarti menyelami lautan ruh yang tenang, tempat nama Allah berdenyut dalam setiap getar kehidupan. Setiap hembusan nafasmu adalah getaran dari alam gaib. Syekh Ibn Arabi berkata, nafas manusia adalah cermin bagi nafas Tuhan, di mana Rahman mengalirkan kehidupan ke seluruh makhluk. Ruh dan nafas adalah dua sisi dari satu rahasia. Ruh adalah api ilahi yang tersembunyi, dan nafas adalah uap lembut yang menampakkannya di dunia. Ketika engkau berzikir dengan penuh kesadaran, setiap tarikan dan hembusan napasmu berubah menjadi doa. Zikir bukan sekadar lantunan di bibir, tetapi pertemuan ruh dengan Tuhannya. Allah berfirman, ingatlah aku, niscaya aku ingat kepadamu. Ketika hati mengingat Allah, ruh menyala bagai pelita di dalam gelap. Ia menembus kabut dosa, menyentuh nur yang tak padam. Dalam Sirul Asrar disebutkan, ruh yang senantiasa berzikir akan terbebas dari penjara jasad dan naik menuju alam asalnya, meski tubuhnya masih tertambat di bumi. Setiap kali engkau mengucap Allah, itu bukan hanya suara lidahmu, tapi gema ruhmu yang sedang meniti jalan pulang. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, jika hambaku mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia datang kepodeku berjalan, aku datang kepadanya berlari. Ruh yang terjaga akan menemukan kehadiran Tuhan dalam segala sesuatu. Ia melihat rahmat dalam sakit, hikmah dalam ujian, dan cinta dalam setiap ketentuan. Inilah mata batin para sufi, melihat dunia bukan dengan logika, tetapi dengan rasa yang tercerahkan oleh cahaya makrifat. Ibnu Athaillah berkata, tidak ada hijab yang menutupi Allah darimu, kecuali dirimu sendiri. Maka, ketika diri lenyap, yang tersisa hanyalah Allah. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, namun semuanya enggan memikulnya dan takut terhadapnya. Lalu manusia yang memikulnya amanah itu, kata para ulama sufi, adalah ruh. Dialah yang menanggung makna taklif, beban kesadaran, dan dengan itu manusia menjadi khalifah Allah di bumi. Maka hidup ini bukan sekadar berjalan, tetapi sebuah perjanjian suci antara ruh dan Tuhan. Kita datang dari cahayanya, dan kita akan kembali kepada cahaya itu juga. Ketika ajal tiba, tidak ada yang dibawa kecuali ruh yang suci. Rasulullah bersabda, ruh orang mukmin keluar dengan lembut, seperti tetesan air dari mulut bejana. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menulis, ruh yang hidup dengan dizikir akan keluar dengan senyuman. Ia mengenali malaikat maut, bukan sebagai pemisah, tetapi sebagai pembuka jalan menuju kekasih sejatinya. Wahai penempuh jalan hati, ketahuilah, engkau bukan hanya tubuh, engkau adalah perjalanan dari langit menuju langit. Tubuhmu tanah, tapi ruhmu adalah cahaya yang tak padam. Imam Al-Ghazali menulis, ruh adalah pelita ilahi. Barang siapa mengenalnya, ia mengenal dirinya. Dan barang siapa mengenal dirinya, ia mengenal Tuhannya. Maka janganlah engkau habiskan hidup hanya mengurus jasad, sementara ruhmu kelaparan. Jangan biarkan cermin hatimu berdebu, sebab di sanalah wajah Tuhan sedang menanti untuk tampak. Wahai ruh yang tenang, pulanglah dengan damai. Bumi bukan rumahmu, dunia bukan singgasana abadi. Engkau datang dari cahaya, dan kepada cahaya engkau akan kembali. Semoga setiap dizikir menyalakan cahaya di hatimu. Semoga ruhmu menemukan jalan pulang, dan semoga engkau menjadi insan yang mengenal Allah, bukan hanya dengan akal, tapi dengan seluruh detak kehidupan. Dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Jangan lupa berikan komentar yang membangun, agar ada perbaikan pada konten berikutnya. Dan niatkan semua ini sebagai ibadah agar Allah ridha, hingga menjadi amal jariah yang diterima untuk kita semua. Amin.
ya Rabbal Alamin.